Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan analisis rasio keuangan dari PT Indika Energi Tbk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Behaki. Perkenalkan, nama saya Mawar Devitri. Saya Aruna Arpasar Wahita. Perkenalkan, nama saya Akel Faizullah Putra. Perkenalkan, nama saya Vina Januari Cisdianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 1 mengenai PT Indika Energi Tbk yang membahas mengenai company profile dan background dari PT Indika Energi Tbk itu sendiri. Bisa dilihat pada slide PPT yang ada di sini. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai company profile secara gambaran singkatnya saja. PT Indika Energi Tbk didirikan pada tahun 2000 dan tercatat di BEI sejak tahun 2008. Perusahaan energi ini terintegrasi dengan fokus awalnya itu pada pembuatan batu bara, mencakup kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga perdagangan energi. Mulai melakukan diversifikasi ke sektor-sektor non-batu bara dan energi terbarukan. Dan PT Indika Energi Tbk juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan energi berkelanjutan dan target net zero emission tahun 2050. Pada selanjutnya, yaitu mengenai background, yaitu PT Indika Energi berkembang menjadi grup usaha dengan portofolio energi, logistik, pembangkit listrik, dan investasi. Fluktuasi harga batu bara mendorong transformasi bisnis perusahaan. Perusahaan mengalihkan fokus ke energi bersih, kendaraan listrik, dan teknologi berkelanjutan. Dan yang terakhir, strategi diversifikasi bertujuan untuk menjaga kinerja, daya saing, dan kontribusi terhadap transisi energi nasional global. Sekian pembahasan background dan company profile dari saya. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan data dan metode analisis yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan PT Indika Energi Tbk. Analisis ini menggunakan laporan keuangan PT Indika Energi Tbk periode 2023 dan 2024 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan karena dapat memberikan gambaran terkait kondisi keuangan perusahaan dari berbagai sisi secara terstruktur. Rasio likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, likuiditas yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa aset lancar belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional, di mana profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan adanya tekanan biaya atau penurunan kinerja. Selanjutnya, rasio struktur modal digunakan untuk melihat perbandingan pendanaan perusahaan antara utang dan ekuitas guna menilai tingkat risiko keuangan karena ketergantungan yang tinggi pada utang dapat meningkatkan risiko, terutama pada saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Terakhir, rasio efisiensi aset digunakan untuk menilai seberapa efektif aset perusahaan digunakan dalam menghasilkan pendapatan, di mana tingkat efisiensi yang rendah dapat menunjukkan bahwa aset belum dimanfaatkan secara maksimal. Slide selanjutnya adalah data-data yang kami gunakan dalam menganalisis rasio keuangan PT Indika Energi Tbk yang berupa balance sheet periode 2022 sampai 2023 dan periode 2023 sampai 2024 serta income statement periode 2022 sampai 2023 dan income statement periode 2023 sampai 2024. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan pada bagian bab 3, yaitu yang pertama dari sisi likuiditas. Kondisi perusahaan meningkat signifikan. Current ratio naik dari 1,3 kali menjadi 2,15 kali dan quick ratio meningkat dari 1,25 kali ke 2,06 kali, yang menunjukkan perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, dari sisi aktivitas, terjadi pelambatan operasional. Average collection period meningkat dari 40 menjadi 59 hari, diikuti accounts receivable turnover yang turun dari 9,12 kali ke 6,21 kali, serta inventory turnover yang sedikit menurun dari 39,87 kali ke 36 kali. Artinya, penagihan piutang melambat meskipun persediaan masih cukup efisien. Lalu selanjutnya dari struktur modal, debt ratio berada di angka 54% yang menandakan kondisi pendanaan perusahaan masih stabil dan aman. Namun, times interest earned turun dari 10,25 kali menjadi 4,27 kali, yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar bunga menurun.
Selain itu, efisiensi aset juga melemah, terlihat dari total aset turnover yang turun dari 1,01 kali ke 0,78 kali, dan fixed asset turnover dari 10,2 kali ke 5,89 kali. Artinya pemanfaatan aset belum optimal dalam menghasilkan pendapatan. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yaitu Baihaqi. Saya akan menjelaskan tentang probability ratio dari PT Indika Energi. Yang pertama itu ada operating income asset dari PT Indika Energi. Itu turun dari 24,45% ke 6,91%. Setelah itu ada operating profit margin, itu turun dari 24,29% ke 8,91%. Untuk net profit margin itu turun dari 12,33% ke 5,21%. Dan yang terakhir itu ada return of equity, itu turun dari 28,83% ke 8,83%. Yang terakhir yaitu ada bab 4. Yang pertama ada kesimpulan. Analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa PT Indika Energi Tbk berada dalam kondisi likuiditas yang sangat kuat. Hal ini tercermin dari peningkatan current ratio dari 1,30 kali menjadi 2,15 kali. Namun, kinerja profitabilitas mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat turunnya pendapatan dan volatilitasi harga batubara yang menyebabkan NPM dan juga ROI merosot tajam. Efisiensi aset juga melemah seiring turunnya tato, serta kemampuan menutup beban bunga menurun. Hal ini menandakan perusahaan sedang berada dalam fase transisi yang terbilang aman dari sisi likuiditas, tetapi menantang juga dari sisi profitabilitas juga sisi efisiensi. Secara umum, kondisi keuangan Indika Energi tergolong liquid dan stabil dari sisi struktur utang. Namun menghadapi tekanan yang cukup serius pada perputaran aset mencerminkan dampak transisi bisnis dari batubara ke sektor non batubara, di mana investasi baru belum sepenuhnya menghasilkan pendapatan yang cukup optimal dan berpotensi menekan arus kas. Dan yang terakhir pada bagian bab 4 yaitu ada rekomendasi dan juga hal-hal yang disarankan untuk perusahaan, yaitu mempercepat monetisasi investasi diversifikasi dengan mengoptimalkan operasional aset non batubara agar segera berkontribusi terhadap pendapatan dan efisiensi aset. Selain itu juga pengendalian biaya operasional perlu diperkuat melalui evaluasi biaya produksi dan beban usaha guna menjaga margin keuntungan di tengah penurunan kinerja bisnis batubara. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.